Hai sahabat Rizarla, andai hidup ini seperti naik lift, semua bisa mencapai lantai atas semudah pencet-pencet angka saja, tinggal tut sampai. Sayangnya, hidup lebih seperti mendaki gunung. Untuk tiba di puncak butuh keinginan yang kuat, daya tahan, kerja keras, dan pantang menyerah. Mau jadi pengusaha? Sama, siap-siap saja ketemu tanjakan di sana sini. Belum lagi banyak dramanya, banyak seringnya. Tahun-tahun awal dikerjai anak buah, tahun berikutnya ditipu rekan kerja, tahun berikutnya nota tak tertagih jumlahnya, seperti badai yang menyapu untung dari awal usaha. Kerja capek setengah mati, hasil belum tentu ada. Sering pun hilang waktu, hilang uang, hilang barang pula. Banyak yang tidak tahan dalam prosesnya dan menyerah begitu saja, meninggalkan semua yang sudah diusahakan dari pertama. Perjalanan ke puncak jadi seperti mendaki dengan telanjang kaki. Puncak tercapai, tetapi luka di mana-mana oleh duri dan tajamnya batu. Mengapa hal-hal besar mesti diraih sesulit itu? Mengapa tidak lebih cepat dan mudah saja? Sesungguhnya, semua kesulitan dan perjuangan itulah yang membuat sesuatu itu bernilai dan berharga. Sesuatu yang dapat dengan mudah dimiliki semua orang seringkali tidak begitu bernilai. Sebaliknya, hal-hal yang tidak mudah didapat tidak pernah murah. Bila semua orang bisa, di mana ada kebanggaan dari bilang, "Aku juga bisa"? Tak ada. Sulitnya mencapai puncak menjadi kisah yang kelak akan diceritakan penuh dengan kebanggaan, karena memang tak semua mampu. Ini kisah milik para juara saja. Orang lain sudah kemana-mana dan Anda merasa masih baru di mana, lalu malah jadi gak semangat. Kawan, andai kau tahu, semua yang hebat pada awalnya adalah seorang pemula. Semua senior pada awalnya adalah junior, dan semua idola pada awalnya bukanlah siapa-siapa. Semua juara pada awalnya tanpa prestasi. Semua pemenang pada awalnya seorang biasa saja. Semua top scorer mencetak angkanya dari angka 1. Tidak ada pemenang yang tiba-tiba dapat semua kejayaan tanpa bertanding. Semua persis seperti nasihat tua. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Kesemuanya bicara tentang memulai, melangkah, terus melangkah hingga mencapai tujuan di sana. Siapapun, dimanapun, apapun latar belakangnya, kalau hanya diam, tak akan ada gerakan maju. Kalau hanya berharap, tak akan ada capaian. Kalau hanya ingin, tak akan ada yang jadi mungkin. Mulai saja dan terus lakukan hingga semua jadi nyata. Yang membedakan bisnis dari kegiatan sosial, bisnis arahnya menghasilkan keuntungan, sementara kegiatan sosial tidak. Bisnis harus untung, kegiatan sosial tidak harus. Batas keduanya jelas sekali sebetulnya, tetapi ketika dijalankan, batas ini seringkali terlupakan. Anda akan sangat terkejut bila tahu tidak semua bisnis dimulai dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, tetapi yang lain, seperti belajar, pengalaman, kawan, hobi, cari nama, dan mengisi waktu. Dan sialnya, prinsip orang mendapat apa yang mereka kejar membuat mereka yang memulai bisnis untuk mendapat hal-hal lain di luar keuntungan juga jadi mendapat apa yang mereka inginkan. Yang memulai bisnis dengan motif belajar, ketika bisnis dijalankan, dia dapat apa yang dia mau, yaitu pelajaran. Yang memulai bisnisnya dengan motif pengalaman, ketika bisnis dijalankan, dia dapat apa yang dia mau, yaitu pengalaman. Dan yang memulai bisnis dengan motif dapat kawan, ketika bisnis dijalankan, dia dapat apa yang dia mau, yaitu kawan. Yang memulai bisnis dengan motif hobi, ketika bisnis dijalankan, dia dapat apa yang dia mau, yaitu kesempatan menjalankan hobinya. Dan yang memulai bisnis dengan motif cari nama, ketika bisnis dijalankan, dia dapat apa yang dia mau, yaitu dapat nama. Dan yang memulai bisnis dengan motif mengisi waktu, ketika bisnis dijalankan,
dia dapat apa yang dia mau, yaitu kesibukan. Saat keuntungan bukan yang utama tetapi hal lain, maka hal lain itu yang akan diperjuangkan secara maksimal untuk didapat pertama kali. Ada kesempatan dapat untung di muka pun tidak akan terlihat, terlewat, atau bahkan sengaja dilewatkan. Anda yang jalankan bisnis tetapi tidak untung-untung, barangkali boleh cek kembali motif terkuat berbisnis saat ini. Jangan-jangan sama, bukan cari untung, tetapi cari yang lain-lain tadi itu. Bisnis cari untung misinya adalah yang lain-lain nanti ikut didapat kalau ada untung. Kayak teman misalnya, kalau ada untungnya banyak, duitnya banyak, ntar teman juga ikut jadi banyak dengan sendirinya. Namun kalau bisnis motifnya dapat teman tapi rugi, yang ada teman akan pada kabur. Takut ntar ada yang ngomong, pinjam dulu 100. Sahabat, ada yang melihat hidupnya banyak masalah, tapi juga ada yang melihat hidupnya penuh solusi. Yang melihat hidupnya banyak masalah karena masalah yang ada tidak dia urusi, makanya jadi bertumpuk. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi stres. Semua juga hidupnya pasti ketemu masalah. Bedanya, sebagian lagi orang tidak mau menikmati masalah lama-lama. Nggak ada enaknya. Lebih enak kalau cepat selesai. Mau jalan kemana ringan, mau bisnis apa jadi enak, mau kerja apa nggak ada pikiran, bisa fokus membangun, progres jadi kebut. Cari solusi kuncinya. Mau masalah kecil atau besar, kalau mindsetnya cari solusi, pasti bisa selesai. Contohnya, lelah, badan tak bertenaga, tidurlah lebih cepat. Stop begadang, jangan gunakan waktu istirahat untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu. Lalu, bentuk tubuh berantakan. Dari dulu sampai nanti, solusi mau punya tubuh ideal, ya olahraga. Perhatikan asupan kalori yang masuk dan kurangi gula. Tidak punya waktu, atur skala prioritas. Kerjakan yang penting dan mudah diselesaikan lebih dulu. Dan berhentilah gunakan waktu untuk membaca sosial media seharian. Tidak akan habis untuk dibaca. Tidak punya uang, 3 saran. Yang pertama, jangan boros. Yang kedua, carilah pekerjaan. Dan yang ketiga, cari pekerjaan baru yang lebih layak. Bingung mulai dari mana? Solusinya, buat jadi terang. Tulis apa saja yang harus dikerjakan. Pilih, mulailah dari yang mudah, yang bisa dikerjakan. Mulailah dari sekarang. Tidak ada ilmunya. Solusinya, belajarlah. Semua juga memulai dari tidak tahu. Bedanya, ada yang bergerak cari tahu, ada yang mendiamkan ketidaktahuannya. Cara cari tahu gimana? Bertanya, baca buku, ikut training, browsing, cari di YouTube. Kalau dicari, pasti akan ketemu. Cara melihat masalah dan solusi harus selalu seperti melihat gembok dan kunci. Setiap gembok punya kunci. Setiap masalah pasti punya solusi. Jangan abai dan pasrah, karena mendiamkan masalah adalah masalah. Tidak cari solusi adalah masalah. Tidak tahu masalah juga adalah masalah. Yang namanya masalah ada untuk diselesaikan. Tidak mengatasi masalah yang ada hanya akan membuat masalah itu terus datang, merongrong, dan jadi penghalang. Tapi semua tetap tergantung orangnya juga. Orang positif melihat solusi pada semua masalah, dan orang negatif melihat masalah pada semua solusi. Yang negatif begini di apotek nggak ada obatnya. Ada 2 fase dalam berbisnis. Yang pertama adalah fase membangun. Yang kedua adalah fase tinggal landas. Fase tinggal landas adalah ketika bisnis Anda sudah pakai sistem. Bisnis bisa dilepas jalan sendiri dan Anda bisa jalan-jalan. Namun, sebelum bisa ditinggal dengan aman, bisnis masih di fase membangun namanya. Jangan lama-lama di fase membangun. Miliki goal untuk mencapai fase tinggal landas agar Anda punya banyak waktu menikmati apa yang sudah Anda perjuangkan. Bangunlah sistem,
buat SOP, latih SDM sampai bisa bergerak sesuai keinginan Anda. Ketika semua sudah pada tempatnya dan bisa jalan sendiri, bisnis akan menjadi mesin duit. Mau mencabang ke tempat lain juga sudah bisa. Modal dan sistem sudah ada. Istilah manajemennya bisnis siap scale up. Kalau masih di fase membangun, belum akan bisa. PR-nya masih banyak, butuh kerja lebih keras, lebih banyak dan lebih lama. Orang biasa jam kerjanya 40 jam seminggu. Kerja dengan jumlah jam yang sama hanya membuat Anda menjadi orang biasa juga. Work-life hell, kata Elon Musk, pendiri Tesla. Kerjalah 100 jam seminggu, 2,5 kali orang biasa. Orang jam 5 sore stop, Anda selesai jam 10 malam. Orang Sabtu Minggu libur, Anda pakai 2 hari ini untuk mengatur dan menyelesaikan apa yang perlu dibereskan. Sehingga apa yang orang biasa kerjakan dalam setahun bisa Anda selesaikan dalam 4 bulan. Anda akan terus di depan orang-orang lain dengan durasi kerja ala work-life hell. Semua miliuner dengan usaha sendiri pakai rumus sukses yang sama, karena memang inilah jalur sukses cepat. Jangan takut mengorbankan semua kesenangan yang harus dinikmati. Itu tidak hilang, hanya Anda tunda saja sebetulnya. Di saat semua sudah pada tempatnya, akan tiba giliran Anda yang berpesta. Ketika waktu pesta tiba, mereka, kaum 40 jam, akan berpikir semua yang Anda capai dan dapatkan hanyalah sebuah keberuntungan. Nggak usah pusing jelaskan, nggak akan nyambung. Alam dimensi kalian nggak sama. Bahasa anak sekarang, servernya udah beda. Digitalisasi dunia bisnis membawa satu musuh bersama bernama hiperkompetisi. Sebuah dunia kompetitif yang sangat dinamis, di mana kompetitor bisa berasal dari mana saja, di mana saja, dan skala apa saja. Era sebelum terjadi digitalisasi, pesaing masih terlihat. Bisa adalah toko sebelah, brand ini, perusahaan itu. Jelas siapa yang harus diwaspadai sebagai musuh. Tetapi setelah digital merambah ke sana sini, bisnis bisa mati tanpa ketahuan dibunuh oleh pesaing yang mana karena tidak terlihat. Digitalisasi membawa musuh yang jauh mendekat, yang besar merapat, dan yang hebat hadir langsung ke dalam pasar. Persaingan bahkan tidak lagi kecil versus kecil, lokal versus lokal, tetapi pemain besar melawan pemain kecil, bisnis lokal melawan bisnis internasional, tanpa ada aturan yang bisa mencegah persaingan tidak setara ini terjadi. Musuh bisa datang dari manapun. Hiperkompetensi membuat merek jadi memiliki masa expired. Tidak ada tindakan atau keuntungan yang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Produk berbasis tren muncul dan tenggelam dengan sangat cepat. Apa yang disukai bisa berbalik kehilangan pesonanya dalam sekejap. Usia minat menjadi semakin pendek. Persoalannya, selalu ada yang menawarkan sensasi baru. Pasar mendapat pilihan dengan sangat cepat. Informasi tersebar dengan kecepatan cahaya, dibantu oleh sepasang jempol yang mengetik sedikit caption dan klik share. Untuk bisa bertahan, hiperkompetisi menuntut inovasi, spesialisasi, dan kecepatan eksekusi. Tapi situasi ini bukan berarti sudah jadi kartu mati. Masih ada pilihan, yaitu menghindar dengan masuk di industri yang belum tergantikan oleh digitalisasi, atau masuk ke industri yang dengan barrier to entry yang tinggi. Menghindar bukan takut, tapi suatu pilihan strategis. Seperti kata Sun Tzu, dia yang akan menang adalah yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak, dan tahu bagaimana menangani kekuatan yang lebih kuat dan lebih lemah. Dalam buku Immutable Laws of Marketing, persepsi yang bunyinya, pemasaran bukanlah pertarungan produk, melainkan pertarungan persepsi. Kedua penulis ini tidak percaya kesuksesan pemasaran ada pada produk terbaik. Mereka lebih percaya itu tergantung pada produk yang berhasil dipersepsikan lebih baik dari yang lain. Anda bisa bilang restoran Anda paling enak, produk Anda paling bagus, layanan paling oke,
Tetapi kalau persepsi pasar berbeda, hasil akhir akan berbeda. Produk yang bisa meraih persepsi sebagai yang lebih baik, dia akan mendapat tempat di benak konsumen dan mendapat kesempatan untuk dicoba. Persepsi di sini adalah keyakinan mengenai produk, tidak wajib merupakan fakta, tetapi bila pasar meyakininya, persepsi itu menjadi fakta. Sampai pada suatu titik, hukum keempat tentang persepsi ini ada betulnya. Tetapi pada tahap pemakaian, saya percaya produk tetap harus memiliki fungsi dasar yang baik. Produk harus mampu membuktikan persepsi itu. Persepsi tanpa bukti pada akhirnya hanyalah sebuah bualan dan kebohongan. Pembeli tidak suka pastinya. Bila perusahaan mengkampanyekan lebih awet, betul harus bisa dipakai lebih lama. Lebih enak, betul di lidah dapat nikmat. Lebih hemat, betul di kantong lebih irit. Lebih aman, betul jumlah masalah lebih rendah. Namun ketika di lapangan akan datang masa pembuktian. Produk dengan sendirinya masuk ke dalam satu dari 5 kategori berikut. Kategori pertama, persepsi bagus, terbukti bagus. Pembeli pasti suka, puas dengan maksimal, dan akan membeli ulang dan akan merekomendasikan ke orang lain. Yang kedua adalah persepsi bagus tetapi terbukti bagus. Artinya pembeli ini kecewa karena kemakan iklan. Persepsinya bagus tetapi tidak terbukti bagus. Jadi hanya beli sekali saja, ganti ke produk lain. Yang ketiga adalah persepsi biasa saja tetapi produk bagus. Butuh waktu untuk bisa sukses di pasar. Kalau usia bisnis panjang, bisa kerasa suksesnya. Yang keempat, persepsi jelek tetapi produk bagus. Sangat sedikit yang belinya. Yang beli adalah yang nggak keinfo soal persepsi jelek produk. Dan yang kelima, persepsi jelek, produk jelek. Ini musibah bagi usaha. Barang tidak dibeli, cuma dapat cacian dari pasar saja. Bisnis yang hanya fokus mengembangkan produk tanpa membangun persepsi akan kalah sama bisnis yang berhasil membangun persepsi. Tetapi bisnis yang hanya fokus merebut persepsi tanpa memperhatikan kualitas juga tidak lebih baik hasilnya. Nantinya akan ditinggal pembeli setelah mencoba. Persepsi butuh dilengkapi bukti karena pembeli itu cerdas, tidak bisa dikibuli berkali-kali, dan jatah bohong. Semua produk itu cuma satu kali saja. Kaya itu nyaman, tetapi kalau belum kaya mau nyaman, itu akan susah kaya. Inilah paradoks kehidupan. Menikmati kenyamanan itu harus pada waktunya. Sebelum waktunya bisa jadi akan masalah. Kalau belum kaya, jatahnya adalah kerja keras. Dan kerja keras itu pasti tidak akan nyaman. Kerja keras itu dekat sama yang namanya capek, keringetan, stres, penuh tekanan, kurang tidur, telat makan, kumel. Ya pokoknya gak ada asik-asiknya. Ketika kita sedang membangun kekayaan, Anda akan perlu korbankan banyak hal. Mulai dari me time, family time, healing time, bahkan ngopi time. Memang pemilik bisnis pemula juga dipanggil CEO, tapi maksudnya adalah Chief Everything Officer. Apa-apa harus Anda. Balik bandar, jadi petugas cadangan pemain ke-12 nih kalau di sepak bola. Semua balik ke Anda semisal terjadi sesuatu. Sopir gak masuk, gak boleh gengsi, mesti turun jadi sopir. Orderan banyak dan kurang petugas packing, Anda harus turun tangan ikut packing. Sudah balik malam, lembur, jadi yang terakhir keluar kantor. Datang harus yang paling pagi buka kantor pula. Merintis jalur menjadi pengusaha, ya memang seperti itu. Tidak nyaman sama sekali. Tidak seperti yang terlihat di TV atau sosial media. Banyakkan halusinasinya. Kalau lihat orang kaya, jangan ikut-ikutan gayanya yang sekarang. Padahal Anda belum kaya, bisa boncos sekarang. Anda gaya pakai uang omset usaha atau masih pakai gaji bulanan. Lah, si orang kaya punya pohon duit, dipetik nggak akan habis. Anda buang duit dari hasil keringat. Si orang kaya buang duitnya
bisa sampai keringetan. Beda liga ini judulnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau lihat orang kaya dan Anda belum kaya, ikutlah gaya dia sebelum kaya. Tirulah etos kerjanya, cara kerjanya, jerih payahnya, semangatnya, usahanya seperti apa. Karena semua itu yang membawa dia ke hari ini, hari di mana dia hidup dengan nyaman. Jangan malah ikut gaya kaum tenggo. Begitu jam 5 langsung go balik ke rumah. Balik kerja saatnya me time. Malam tiba waktunya movie time. Akhir pekan saatnya jalan-jalan. Tanggal merah go healing traveling. Pas lagi butuh duit, ada yang mau ngasih kartu kredit. Katanya jangan ditolak, kapan lagi, pakai sekarang, bayarnya bisa nanti. Kan boleh minimum payment pula. Surga dunia. Urusan nih keluarin duit buat leye-leye, dia sang jagoan. Falsafahnya, mumpung hidup cuma sekali, nikmati selagi muda. Tua urusan nanti, sayang duit gak dipakai. Orang seperti ini gak sadar nih gaya hidupnya sedang menjadi jerat yang melilit. Bukan duit yang ngumpul, tetapi hutang yang ngumpul. Sedikit demi sedikit, hutang itu jadi bukit. Orang miskin kerja ngumpulin hutang. Orang kaya kerja ngumpulin harta. Beda jalan, beda tujuan. Paham kan? Sekarang kenapa kaya itu nyaman, tapi belum kaya mau nyaman? Itu susah kaya. Sahabat, masa depan adalah misteri. Masa lalu adalah sejarah. Sekarang adalah sebuah kisah untuk kita jalani. Hidup yang kita jalani ini adalah hasil dari pilihan-pilihan atas soal pilihan berganda yang kita buat di masa lalu. Disebut pilihan berganda karena selalu ada beberapa opsi untuk bisa kita pilih. Waktu kecil kita memilih sekolah di mana, setelah tamat mau kerja di mana, lalu sudah dewasa memilih siapa pasangan kita. Dan ada begitu banyak hal untuk diputuskan di setiap fase kehidupan kita. Apapun yang dipilih, saat itu rasanya adalah keputusan terbaik dari yang ada. Masalahnya, hidup terus menyodorkan pilihan untuk terus diputuskan. Benar di keputusan sebelumnya, belum tentu benar pula di keputusan berikutnya. Apa yang jadi keberhasilan masa lalu tidak menjadi cerminan keberhasilan masa kini, apalagi masa depan. Sepandai-pandainya membuat keputusan, akan ada keputusan berikutnya yang tidak tepat yang terambil bila selalu disodorkan soal pilihan berganda tiada akhir. Hidup juga kadang kasih soal bonus. Pilihan apapun bisa jadi tidak ada yang salah. Semua hanya soal bagaimana kita memberikan arti atas pilihan itu dan siap menerima konsekuensi atas setiap pilihan yang kita ambil. Pilihan terbaik pun bisa jadi sebuah pilihan yang buruk bila tak mampu menjalaninya dengan baik. Dan pilihan benar bisa jadi salah. Bila benar jadi jaya, bila salah silakan coba lagi kalau ada kesempatan. Bisa jadi pilihan yang benar tapi menjalaninya yang salah. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kehidupan sesungguhnya adalah sebuah sekolah. Yang paham menjalaninya akan berbuah prestasi dan nilai baik. Dan yang tidak paham menjalaninya harus mengulang. Bila di sekolah formal ujian itu ada di akhir, di sekolah kehidupan setiap hari adalah ujian. Di sekolah formal kita belajar dulu baru ujian. Di sekolah kehidupan kita ujian dulu baru belajar. Di sekolah formal kita bayar untuk belajar sesuatu. Di sekolah kehidupan kita belajar sesuatu dan kita bayar. Di sekolah formal, bila salah, kita dihukum guru. Di sekolah kehidupan, guru adalah kesalahan itu sendiri yang harus kita jalani. Semoga sahabat selalu menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, terus melangkah dan bergerak, dan terus berjuang untuk mewujudkan semua harapan dan cita-cita serta impian yang sudah sahabat inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga motivasi ini memberikan sedikit kekuatan untuk sobat melompat dan melangkah lebih jauh lagi. Sukses selalu untuk sahabat, dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin.